Oke teman-teman, balik lagi di channel Cerita Saham. Jadi kali ini gue bakal cerita tentang trading gue di saham Friend. Nah kali ini gue nggak bakal pakai indikator apa-apa. Jadi gue cuman mengidentifikasi support dan resistance-nya. Dan juga gue mau cerita terkait dengan risk to reward ratio yang harus kita istilahnya kita pertimbangkan gitu dalam melakukan trading. Jadi pertimbangan gue cuman itu risk reward ratio dan juga support dan resistance. Nah, uh, ngomong tentang saham Friend, ini tahun ini kalau misalkan kita lihat dia lagi uptrend ya. Tahun ini lagi bergerak uptrend, di mana awal uptrendnya itu mulai dari Februari nih. Februari dia mulai reversal nih. Jadi yang sebelumnya dia downtrend, kemudian di Februari 2021 dia mulai bergerak uptrend lagi gitu. Jadi untuk saham yang sedang bergerak uptrend itu tentunya ada yang namanya koreksi. Kayak misalkan di Juni sampai Juli ini, di saat dia setelah harganya ada kenaikan yang signifikan, dia sewajarnya koreksi dulu gitu. Sama seperti pergerakan di akhir Juli sampai awal Agustus, meningkatnya signifikan lalu akan ada koreksi dulu. Nah, strategi gue adalah gue akan entry di saham Friend saat dia mengalami koreksi. Jadi gue harus menentukan dulu nih titik-titik di mana kemungkinan akan terjadi reversal gitu. Jadi kalau saat terjadi koreksi dan gue buy, gue entry, hari berikutnya dia akan cenderung untuk reversal atau naik lagi gitu, jadi uptrend lagi harganya. Nah tentu gue seperti biasa gue menentukan dulu support resistance-nya. Ada beberapa titik ya yang jadi support dan resistance di saham Friend ini. Mungkin gue mengidentifikasi ada 4 titik yang cukup penting nih. Jadi titik pertama itu di harga 134, di mana itu di hari sebelumnya merupakan resistance. Jadi di saat breakout dia otomatis jadi new supportnya. Jadi saat dia ada di daerah harga itu ada kemungkinan reversal. Namun ternyata di 16 Agustus harganya malah jebol dari supportnya itu. Jadi kita lihat lagi di support yang bawahnya lagi, itu di harga 123. Di 18 Agustus dia ternyata juga jebol di 123, dan ini support terakhir di mana ada kemungkinan reversal yang cukup baik gitu, cukup bagus untuk kita melakukan trading. Kenapa gue bilang gitu? Karena kalau harganya lanjut sampai ke support yang bawahnya, ini menurut gue support yang sangat krusial nih. Karena kalau misalkan harganya bergerak turun, bergerak jebol dari harga 107-nya, itu udah pasti harganya bergerak downtrend. Jadi uptrendnya udah patah nih kalau misalkan udah jebol dari 107-nya. Makanya gue lebih prefer untuk entry di harga 134 atau 123 atau 118, antara tiga angka ini nih yang gue lebih prefer. Karena sewajarnya koreksi, dia akan koreksi sedikit lalu melanjutkan kenaikan gitu. Nah tadi di 18 Agustus support 123-nya jebol. Lalu di 19 Agustus ternyata ada rejection di support 118-nya. Jadi saat ada rejection itu gue melihat sebagai sinyal untuk buy. Akhirnya gue beli di situ karena ada rejection. Jadi gue buy Friend itu, buy-nya itu di 119, itu tanggal 19 Agustus 2021. Nah jadi gue buy di tanggal 19 Agustus 2021 di harga 119. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu titik supportnya, dan juga saat
open market terlihat ada rejection di titik itu. Jadi ada sinyal untuk perbalikan arah nih saat 19 Agustusnya. Jadi di situ gue entry di harga 119 karena ada perbalikan arah. Jadi di saat gue udah entry, di situ tentu di saat kita entry saham kita harus menentukan di mana kita akan take profit dan di mana level stop loss kita. Jadi kalau misalkan kita entry di sini, target profit gue adalah di resistance terdekatnya, di mana di sini gue melihat resistance-nya atau target profit gue di harga 134. Jadi itu target TP gue itu ada di angka 134, di mana ini adalah resistance yang di atasnya. Lalu target stop loss gue di mana? Itu gue melihat di harga 19 Agustus itu dia low-nya mulai ada rejection tuh di harga 114. Teman-teman bisa lihat nih ya di kiri atas saat kursornya gue gerakan ke harga 19 Agustus dia low-nya tuh di 114. Jadi di sini gue bisa katakan level stop loss-nya itu di 114. Nah, kita udah punya titik entry, udah punya level stop loss, dan udah punya target profitnya. Nah, di sini kita hitung risk reward ratio-nya. Jadi kalau misalkan dari harga 119 ya, kita entry sampai ke harga 134. Nah, itu sekitar 12,65%. Kemudian kalau misalkan kita lihat resikonya dari harga 119 sampai ke harga 114 ya. Nah, ini biar teman-teman nggak bingung yang apa rewardnya kita kasih warna hijau. Nah, tadi rewardnya 12,65% dan risikonya di level stop lossnya itu sekitar 4,1%. Jadi kita dapat risk reward ratio itu sekitar kurang lebih 4,1 banding 12,65, itu tuh sekitar 1 banding 3 lah. Jadi resikonya tadi udah kita tetapkan di 4,1% dan rewardnya itu di 12,65. Jadi risk rewardnya itu sendiri adalah 1 banding 3. Nah, tipsnya apa di saat kita menggunakan risk to reward ratio adalah resiko yang kemungkinan akan kita terima itu seminimal-minimalnya harus setengah dari reward yang kemungkinan akan kita terima. Jadi kondisi different ini cukup baik karena reward yang bisa kita terima itu 3 kalinya dari resiko yang kita terima. Jadi kalau misalkan dari gue pribadi, sejelek-jeleknya gue entry di suatu saham itu rasionya tuh harus 1 banding 2 nih antara resiko dan rewardnya. Jadi untuk di Samfran ini gue mengidentifikasi rasionya tuh 1 banding 3, which is itu sangat baik sekali. Jadi ya gue memutuskan gitu untuk entry di Samfran ini. Nah, udah kita tentukan risk to reward ratio-nya adalah 1 banding 3. Di saat kita sudah menentukan seperti ini adalah kita sekarang tinggal nunggu harganya akan dibawa kemana. Kalau misalkan kena level stop loss harus kita jual, jangan ragu-ragu karena itulah gunanya analisa dari rasio ini gitu. Dan di saat kena target profitnya itu kita jual juga di 134.
Dan bener ternyata hari besoknya harganya reversal, bergerak naik lagi, dan gua kemarin itu jual saham Friend itu di tanggal 25 kalau gua nggak salah. Jadi gua sellnya itu di harga resistance-nya di 134, itu tuh tanggal 25. Nah, 25. Jadi ini biar lengkap gue tampilin juga trade confirmation-nya, di mana di sini gue buy Friend di di harga 119 tanggal 19, kemudian gue sell di harga 134, itu gue sellnya tuh di tanggal 25 Agustus 2021. Nah, dengan ini gue dapat profit itu sekitar 13%-an lah kemarin itu. Jadi teman-teman hanya modal kita mengidentifikasi supportnya dan juga resistance-nya, kemudian kita ukur reward-nya yang kemungkinan kita dapat dan resikonya yang kemungkinan kita terima, dan kita bandingkan. Kalau misalkan perbandingannya 1:1 gitu ya. Jadi misalkan risk to reward-nya itu 1:1 ya. Artinya level stop loss kita dan level reward kita itu kemungkinannya besarnya tuh sama gitu. Di saat kita tahu rasionya 1:1, itu teman-teman nggak usah masuk di saham itu gitu, di trading itu, karena resikonya nih 50-50 nih dengan rewardnya, itu nggak worth it kalau menurut gua. Jadi seminimal-minimalnya harus 1:2 antara risiko dan rewardnya. Nah ini juga udah minimal banget nih. Ini rule of thumb yang gue pegang di saat gue trading di suatu saham gitu. Jadi resikonya itu harus setengah kalinya dari reward yang kemungkinan akan gue terima. Nah biasanya untuk trading gue sehari-hari itu seminimalnya 1:2. Seringnya sih gue risk reward itu tuh antara 1:3, 1:4, atau 1:5 yang biasa gue pakai di keseharian gue gitu. Jadi itu teman-teman salah satu tips dari gue di saat kalian akan entry di suatu saham trading, udah menentukan titik buy-nya di mana, target profitnya di mana, dan stop loss-nya di mana, teman-teman langsung tuh ngecek risk to reward ratio-nya itu berapa banding berapa. Saran gue seminimal-minimalnya 1:2, optimalnya itu 1:3 atau 1:4 lah. Di situ teman-teman semakin risk rewardnya semakin besar, reward yang akan diterima teman-teman, itu resiko yang teman-teman tanggung di saat trading itu akan semakin kecil dan semakin terkendali. Oke, kurang lebih gitu aja cerita dari gua. Thank you.